Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, salatan wa salaman daimain ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kami pembelajaran Amsilati, metode Amsilati, program pemula membaca kitab kuning. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kemarin, yakni sampai daripada isim ghairu munsharif. Dan kemarin sudah dijelaskan satu alasan daripada isim ghairu munsharif, yakni mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'il. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya. Sebelumnya yuk kita buka pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami kitab-kitabnya Allah dan kitab-kitab dalam berbahasa Arab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Sedikit kita review kembali pembelajaran daripada yang kemarin, yakni isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif itu? Isimnya adalah isim yang tanpa tanwin karena menyerupai dengan fi'il. Karena menyerupai dengan fi'il. Rafa'nya dengan dhammah, nasab dan jernya memakai fathah. Tentunya dia punya syarat-syarat tersendiri atau ciri-ciri tersendiri. Syaratnya yang pertama adalah tidak ada alif lam dan tidak dimudhofkan. Apabila ada kalimat yang kita temukan, dia diidofahkan atau ada alif lamnya, maka hukum ghairu munsharif akan batal. Kembali ke hukum asal sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam dalil alfiyahnya, wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaqub ba'da al-gharadi. Isim ghairu munsharif, rafanya dhamma, tandanya jar dan nasab memakai fathah. Syaratnya apa? Selama tidak dimudhaf dan tanpa al. Bila mudhaf ada al hukumnya asal. Bila dimudhafkan atau ada alif lamnya, maka kembali ke hukum asal. Ciri-ciri yang pertama, kita langsung masuk ya. Pembelajaran kita kemarin di ciri yang pertama mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Contoh sebelumnya kemarin idhabu ila masajidah. Pergilah oleh kalian ke masjid-masjid. Masajidah. Kenapa masajidah tidak ila masajidi? Karena masajidah di situ adalah jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Tadi sudah dijelaskan bahwa isim ghairu munsharif itu nasab dan jernya memakai fathah. Walaupun setelah ila sebenarnya hukumnya adalah jer, tapi dia termasuk daripada isim ghairu munsharif, maka dikasih harokat yang namanya fathah. Contoh yang kemarin yang kedua, ada juga pembahasannya adalah min syayatina. Min syayatina. Kenapa syayatina tidak syayatini? Karena dia juga mengikuti wazan mafa'ilu. Sehingga dia juga disebut dengan isim ghairu munsharif. Satu alasan mengikuti wazan mafa'il. Contoh yang pertama tadi kita sudah membahas tentang yang pertama mengikuti wazan. Sebab yang pertama satu alasan adalah mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Dalilnya dalam alfiyah apa? Wa kulli jam'in musbihin mafa'ila awil mafa'ila biman'in kafila, tanpa tanwin jamak wazan mafa'ilu atau yang serupa dan mafa'ilu. Oke. Yang berikutnya kita akan lanjut pembelajaran berikutnya, yakni satu alasannya karena diakhiri alif. Yang pertama tadi satu alasan karena mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang kedua satu alasan karena diakhiri alif. Di akhir alif ini terbagi menjadi dua. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Contoh, kita kasih contoh yang pertama. Di akhir alif maksurah. Masalah qalat
sini qalat atau qala? Qalat. Kenapa jadi qalat? Karena fa'ilnya adalah muannas. Siapa? Oh, ternyata Laila. Ini nama perempuan. Telah berkata si Laila. Nah, Laila di sini seharusnya apa? Kedudukannya menjadi fa'il. Hukumnya sebenarnya harusnya rofa. Rofa, ya kan? Rofanya harusnya dengan dhamma. Kenapa di sini dengan fathah? Oh, karena kita sudah belajar yang namanya isim ghairu munsharif, maka dia di sini sebabnya adalah isim ghairu munsharif, maka dia bisa memakai dengan fathah. Kenapa? Karena diakhiri alif maksurah. Ila auladiha. Telah berkata Laila kepada anak-anaknya. Anak-anaknya, haknya kembali kepada si Laila. Karena Laila adalah mu'annas. Itu contoh daripada isim isim ghairu munsharif, satu alasan karena diakhiri alif. Nah. Yang kedua, alifnya alif maksurah. Yang kedua, ada alif yang namanya alif mamdudah. Apa contohnya? Contoh, kita pakai kalimat qala. Di atas qala, di sini qala. Di sini qala, di sini qala. Siapa? Zakaria. Zakaria. Oh. Tunggal. Zakaria. Ila auladihi. Ila Zakariya'u. Jelas ya, di sini kenapa Zakariya'u? Karena dia diakhiri alif yang namanya alif mamdudah. Alif mamdudahnya jelas, rofaknya dengan dhamma. Kalau ini tidak jelas, kenapa dia diakhiri dengan alif maksurah? Karena diakhiri alif dengan maksurah. Qala, kenapa kalimatnya pakai qala? Karena dia fa'ilnya adalah fa'ilnya muzakkar. Kalau di atas ini Laila adalah muannas, maka dia memakai berdomir dengan muannas pula. Di sini juga muzakkar, maka dia memakai kalimat qala. Ila auladihi, kalau di atas ila auladiha, kenapa? Haknya kembali kepada muannas. Kalau ini hiknya kembali kepada Zakaria sebagai muzakkar. Contoh yang terakhir, bisa kedudukannya sebagai maf'ul bih. Aqtaitu aqtaitu hadiyatan maaf, hapus dulu. Contoh yang berikutnya, aqtaitu hadiyatan ila Zakaria ila Zakariai atau u. Ayo, coba bisa jawab anak-anak. Nah, karena di sini setelah huruf jar biasanya hukumnya adalah jar. Tapi berhubung di sini Zakaria termasuk daripada isim ghairu munsharif, tidak ada alnya dan tidak dimudofkan, maka nasab dan jarnya memakai fathah. Ila Zakaria. Saya telah memberikan hadiah kepada si Zakaria. Harokatnya tetap berharokat fathah. Kenapa? Karena dia adalah satu alasan daripada isim ghairu munsharif diakhiri alif mamdudah. Alifnya tadi ada dua, ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Itu pembelajaran kita di isim ghairu munsharif yang satu alasan. Yang berikutnya ada dua alasan. Nah, jadi ada yang satu alasan, ada yang dua alasan. Oke? Pahami dulu, kita tadi sudah Ustaz jelaskan bahwa yang satu alasan itu hanya ada dua. Yang pertama mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang kedua diakhiri alif maksurah atau alif mamdudah. Yang ketiga ini
Dua alasan sekarang. Dua alasan yang pertama adalah karena nama dan adal. Karena nama dan adal. Nama dan adal mengikuti wazan fu'alu, mengikuti wazan fu'alu, zuhalu, hudzalau, juma'u. Nah, macam-macam dasarnya di dalam alfiyah apa? Wal alam nasarfahu in udila ka fu'alit tauqidi au ka su'ala. Nama dan wajan nyimpang disebut adal. Ayo kita baca sama-sama. Mencegah tanwin contoh umar dan su'al. Oke. Apa contohnya di dalam kitab? Ada umaru, zuhalu. Nah, misalnya kita ganti di sini saja supaya praktis ya. Ini praktis, contohnya bisa dipakai untuk apa aja. Oke, artinya tadi apa? A'taitu, aku telah memberikan hadiah dan satu hadiah ila siapa? Nah, kita ganti ke kalimatnya umaru. Umaru, ro atau ri? Ayo, bisa jawab? Oke. Kalau kita melihat huruf jar, wah, Ustaz pasti harokatnya kasroh, majrur bi ila, dijarkan dengan ila. Tapi mohon maaf, kita sudah belajar yang namanya isim ghairu munsharif, rafa'nya dengan dhamma, nasab dan jarnya memakai fathah. Sedangkan di sini adalah jar, maka harokatnya di sini adalah ila umaro. Nah, ketika ditanya ila Umar, kenapa Umar tidak Umari? Oh, karena dia isim ghairu munsharif. Dua alasan. Yang pertama karena nama, dan yang kedua adal. Apa itu adal? Mengikuti wazan fu'alu. Mengikuti wazan fu'alu. Dasarnya di dalam alfiyah apa? Kadzaka hawiza idan fa zaidai fa'lana. Bukan. Wal alama min sarfahu in udila ka fu'alit tauqidi au ka su'ala. Nama dan wajan nyimpang disebut adal, mencegah tanwin contoh umar dan su'al. Oke, paham sampai di sini? Itu contoh yang dua alasan yang pertama. Dua alasan yang pertama adalah nama dan adal, mengikuti wazan fu'alu. Yang terakhir saya jelaskan. Yang terakhir kalimat nama dan diakhiri alif nun. Kalimat yang karena nama dan diakhiri alif nun. Nah, contoh, bisa nggak kita pakai ini? Boleh, bisa lagi. Kita singkat ya. Oke, Marwan, nama seseorang Marwan. Marwanu, na atau ni? Ayo, sudah jelas ya. Kalau penjelasan kita tadi isim ghairi nasab dan jarnya memakai fathah, maka di sini dia adalah Marwana. Sama seperti tadi Umar. Kenapa? Alasannya aja berbeda. Oke, kita tulis di sini dua ya. Oke, di sini ada Umar. Nah, kalau kita bahas Umar tadi. Oke, di sini ya. Umar tadi apa itu hadiatan ila Umar? Sebenarnya Umari. Kenapa? Karena dia di akhir huruf jar. Oh, ternyata dia masuk daripada isim ghairu munsharif. Dua alasan. Yang pertama alasannya adalah nama. Yang kedua adalah adal, mengikuti wazan fu'alu, mengikuti wazan fu'alu. Tapi kenapa Umar? Karena dia nasab dan jarnya memakai fathah. Ini nama dan adal. Yang kedua, kita masuk lagi. Nama dan diakhiri alif nun. Nah, nama dan diakhiri alif nun. Sebelumnya tiga huruf. Coba kita cek. Alif dan nun. Sebelumnya tiga huruf. Wahid, isnan, salasa. Tiga huruf. Berarti masuk kategori. Maka, apa itu hadiatan ila Marwana? Saya telah memberikan satu hadiah kepada si Marwan, yang sebenarnya adalah Marwani, tapi dikasih harokat adalah Marwana karena isim ghairu munsharif, nasab dan jarnya memakai fathah. Fahimtum? Dasarnya dalam alfiyah apa? Kadzaka hawiza idai fa'lana ka ghatafana wa ka asbihana. Nama akhirnya alif nun. Contoh Usman tanpa tanwin juga seperti ghatafan. Nah, ghatafan terus Usman. Begitu pula qala Usmanu. Kenapa Usmanu? Karena dia sebagai fa'il daripada qala. Kenapa Usmanu? Karena rofa dengan dhamma. Tapi misalnya dharaba, misalnya apa lagi? Misalnya Usman jadi maf'ul bih.
Hamida, contoh terakhir ya. Hamida. Hamida Muhammadun Usmana. Hamida Muhammadun Usmana. Muhammad telah memuji akan Utsman. Kenapa dia masih hamid Utsmana? Karena nasab dan jernya memakai fathah. Kedudukannya jer tetap fathah. Kedudukannya maf'ul bi yang asalnya hukumnya nasab tetap dengan fathah. Kecuali misal Utsman jadi fa'il. Contoh qala. Nah, kan qala jelas nih. Utsman. Qala Utsman, telah berkata si Utsman. Maka jelas di sini kalau ditanya kenapa di sini Utsman tidak pakai tanwin? Kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia nama dan diakhiri alif nun. Sebelumnya 3 huruf wahid isnan salasa. Itu insyaallah mudah-mudahan ini mudah dipaham untuk kita semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan sekali lagi mudah-mudahan juga ini bisa memberikan kemudahan kita untuk membaca kitab kuning dan kitab dalam berbahasa. Oke, pembahasan kita terakhir tadi sudah sampai isim ghair munsharif. Tadi ada yang satu alasan mengikuti wazan mafa'ilu dan kedua satu alasan karena apa? Diakhiri alif maksurah atau alif mamdudah. Yang berikutnya kita tadi sudah masuk yang 2 alasan. Yang 2 alasan yang pertama nama dan adal mengikuti wazan fu'alu. Nah, Umaru dan seterusnya. Terus yang berikutnya tadi kita sudah juga masuk karena nama dan diakhiri alif nun yang sebelumnya 3 huruf. Contoh tadi Utsman, Ramadan, Sya'ban, begitu pula tadi dengan Marwan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipaham oleh kita semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian dan perhatiannya. Untuk salah khilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup temuan kita hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.